berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, Jesus. Oh, kami sembah Kau, oh Jesus. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, hari ini Tuhan Yesus sudah bangkit dan sudah menebus dosa kita. Ada amin. Kita akan merayakan kebangkitan Tuhan pagi hari ini. Kita akan bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan datang menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Sebab oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu.
Adapun pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat pagi hari ini sidang jemaat-Mu bersama dengan hamba-hamba-Mu datang kepada Tuhan, datang ke hadirat Tuhan. Kalau Tuhan sudah mati buat kami, buat menebus dosa-dosa kami, dan hari ini Tuhan bangkit dari kematian untuk membangkitkan semangat kami, umat-Mu, anak-anak yang Engkau kasihi Bapa. Oleh sebab itu pagi hari ini kami akan merayakan kebangkitan Tuhan. Bapa yang baik, Engkau hadir, Engkau akan memimpin ibadah ini dari awal sampai selesainya. Jika ada kuasa jahat, kuasa kegelapan yang akan mengganggu, kami patahkan, kami hancurkan, kami usir keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kuasa Roh Kudus akan memberkati dan memimpin ibadah ini. Kirim semua sidang jemaat-Mu di mana-mana tempat ya Bapa, sehingga mereka boleh bersuka cita untuk beribadah, untuk menikmati bait Tuhan, dan teristimewa untuk kami merayakan kebangkitan Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, urapan baru Tuhan berikan kepada setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, hamba membuka ibadah saat pagi ini. Haleluya, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ada sukacita, Amin. ada kemenangan. Tuhan Yesus bangkit, amin. Haleluya, Tuhan Yesus bangkit, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Yesus disalibkan karena cinta Tuhan dan saya dan juga kepada Bapak Ibu Saudara. Kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, haleluya. Sekarang saya disalibkan sudah bebas. Kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapus. Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, haleluya. Haleluya. Sudah bebaskah roh saudara saat ini? Amin. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Saya mengundang sekali lagi Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Dosa-dosa Allah bangkit bersorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya.
to me. He is so good we are. Kita akan menaikkan pujian ini karena Tuhan Yesus sungguh baik buat kita semua. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia bagi bagiku, Dia bagi bagiku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. Oh, He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. Oh, He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. haleluya, praise the Lord. Saat ini kita telah dimenangkan dari kuasa belenggu dosa karena oleh darah Tuhan kita boleh dibebaskan dan menjadi seorang pemenang. Lebih dari pemenang, kita akan pujian. Pemenang dalam segala perkara, kita dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah bangkitnya Yesus Raja segala raja. Haleluya.
sekolah minggu. Untuk anak-anak sekolah minggu bisa siap-siap untuk naik ke atas. Anak-anak, Tuhan Yesus itu punya luka-luka di tubuhnya loh. Tapi luka-luka itu adalah tanda bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni dosa-dosa kita. Dan Tuhan sangat sayang pada kita loh. Yuk, kita nyanyi lagi. Paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cinta Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna tebus dosa manusia. Sama
Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita ya Bapak Ibu melihat anak-anak menari. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersyukur karena Tuhan memelihara kita dengan firman Tuhan. Sekali lagi saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan untuk kita dapat menerima firman Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah
kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak bahwa kasih-Mu Tuhan yang sudah menebus hidup kami Bapak. Dan pada hari ketiga Engkau bangkit Tuhan, dan Engkau menyelamatkan kami semua ya Tuhan. Engkau yang sudah menebus dosa kami ya Bapak, kami percaya itu dan saat ini kami boleh menang. Kami boleh menang bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih untuk hari ini Bapak, Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan saat ini Engkau bekerja ya Bapak. Engkau akan memberikan kami mujizat Tuhan pada pagi hari ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami Engkau mau hadir di tengah-tengah kami. Kami berbicara sendiri dalam tubuh kami Tuhan, dalam hidup kami ya Bapak. Yang kami boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Bapak. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Engkau sudah mati, tapi Engkau sudah bangkit buat kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Waktu selanjutnya saya silakan pada hambanya. Shalom saudara. Saudara bahagia pada siang hari ini. Iya, kita semuanya berbahagia karena hari ini adalah hari Paskah. Hari Paskah itu bicara masalah kebangkitan Tuhan dari kematian. Saudaraku, dengan kematian Tuhan, maka yang diprediksi iblis itu tidak menjadi kenyataan. Iblis kepingin Yesus benar-benar mati, tapi luar biasa Tuhan telah hidup 3 hari setelah dia dikuburkan. Mari kita akan membaca dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya. Sudah ketemu? Saya akan baca ayat ganjil saudara ayat genap. Ya, siapkan semua sudah. Ya. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang nyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. 2. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendalui ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya
dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakan supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Luar biasa saudara, kita melihat bahwa benar-benar kebangkitan Yesus itu nyata. Kebangkitan Yesus itu tidak direkayasa ya. Sekalipun pasukan coba menyuap orang-orang, ada yang mengatakan Yesus dicuri, ada yang mengatakan Yesus diambil, saudara. Maka Alkitab membuktikan bahwa hal itu terjadi dan banyak saksi dalam Alkitab ya. Saudara, ketika Yesus mati, ia sungguh mengetahui pekerjaannya telah selesai. Pada waktu dia mari Ibu, ada Ibu Anita, ada 3 kursi ya, Mah, kursinya. Nah, itu ada 2 kursi lagi ya. Puji Tuhan. Ketika Yesus mati, ia sungguh mengetahui bahwa pekerjaannya telah selesai. Yesus Sang Gembala Agung menyerahkan nyawanya dengan sukarela bagi domba-dombanya. Ia berseru, "Sudah selesai." Kita melihat tayangan televisi kemarin, tayangan LCD kemarin, dia sudah selesai dan langsung dia tunduk kepala, mati. Saudara, sudah selesai. Artinya segala sesuatu misi ya dari Tuhan itu menyelamatkan manusia, menebus dosa manusia, menghancurkan segala kuasa-kuasa setan yang coba menguasai mereka. Dan sekalipun berat, dia harus disalib ya, dia harus dianiaya, dia harus disesah, dia harus disalib, saudara. Ia mati dan selesai pekerjaannya. Waktu itu sudah selesai, penebusan dosa itu sudah selesai dengan Yesus mati di kayu salib. Dalam Lukas 23:46, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Aba, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Saudara, apapun maksud seruan itu, kata Dr. Campbell Morgan, tujuan kedatangannya. Jadi Yesus datang ke dalam dunia itu punya tujuan kedatangannya. Tujuan kepergiannya. Saudara, tujuan datang pada waktu hari Natal, terus tujuan kepergiannya dia disalib, saudara, dan naik ke surga, itu telah selesai sepenuhnya dan lengkap. Nah, jadi karya penebusan kepada manusia Allah sudah melakukannya, yaitu dengan Yesus mati di kayu salib. Saudara, Yesus mati di kayu salib. Itu sebabnya dia berkata apa? Sudah selesai. Atau dalam bahasa yang lain, sudah genap. Saudara, artinya pekerjaan yang lainnya kepada manusia sudah tidak ada. Dosa ditebus hanya melalui darah anak domba, yaitu yang dimasukkan itu adalah Yesus. Tidak ada domba-domba yang lain yang akan dikorbankan. Tidak ada lembu-lembu lain yang akan dikorbankan. Yesus berkorban sekali untuk selama-lamanya. Kita melihat penikaman lambung Yesus dengan tombak. Saudara, pada waktu lihat televisi kemarin, Yesus kan ditombak loh. Sebelah mana ya? Sebelah sini ya, tombak. Saudara, itu sudah digenapkan. Mengapa mesti harus ditombak?
apa yang difirmankan telah tercapai dengan setepat-tepatnya. Tidak satupun tulangnya yang dipatahkan. Kita melihat dua penjahat yang disalib di sisi kiri dan sisi kanan. Mereka belum mati, dan hari Paskah itu harus tidak ada orang yang disalib. Hari Paskah itu tidak boleh ada orang yang bergelantungan di sana, yang menurut mereka adalah orang yang terkutuk, saudara. Maka itu penjahat itu kakinya dipatahkan supaya cepat mati. Dipukul dengan palu gede, kakinya dipatahkan. Sebelahnya juga demikian, supaya mati. Namun ketika sampai kepada Yesus tidak ditemukan, ternyata Yesus sudah mati, lalu ditusuk lambungnya itu. Dan ini pun sudah difirmankan oleh Allah bahwa tidak ada satupun tulangnya yang akan dipatahkan. Terbukti Yesus kakinya tidak patah, saudara. Yang kedua, kematiannya telah memberi bukti yang tidak dapat dibantah. Para petugas yang membungkus tubuh Yesus dan demikian juga tempat kuburnya yang baru, saudara-saudara, ini coba banyak orang yang mengatakan menyuap supaya tidak bicara Yesus bangkit, Yesus dicolong oleh orang atau dipindahkan di tempat yang lain. Dan itulah kebenaran waktu itu yang ada. Ketika Yesus mati, banyak masukan Yesus tidak mati, Yesus dicuri, Yesus dipindahkan. Saudara, ini saudara, Nikodemus yang membawa rempah-rempah sebanyak hampir 40 kg. Mereka membersihkan tubuh Yesus dan membungkusnya dengan kain kafan, ramuan kemenyan dan buah pohon gaharu ditempatkan di sela-sela kain. Kain yang lain dipakai membungkus kepala, lalu sebuah batu besar ditempatkan untuk menutupi liang kubur itu, dan mereka pergi dengan sedih. Yesus yang mereka percayai sebagai pembebas orang-orang Israel ternyata mati. Jadi pada waktu itu murid-murid Tuhan sudah kehilangan akal. Yesus sudah mati. Yusuf dari Maritia, saudara seorang murid Tuhan, dia mengambil mayatnya dan dikafaninya. Kita melihat 40 kg kemenyan, rempah-rempah untuk mengafani siapa? Tuhan. Supaya apa? Supaya tubuhnya awet, supaya tubuhnya itu tidak rusak. Dan terbukti memang pada zaman dulu orang mati itu dikafani, orang mati itu dikasih rempah-rempah supaya kuat tubuhnya, tidak hancur menjadi tanah. Yesus pun demikian. Menurut Yusuf Arimatea, kalau saya kafani, ini akan membuat mayat daripada Tuhan Yesus akan lama. Tapi ternyata semuanya itu kosong. Walaupun rempah-rempah yang sudah diberikan kepada tubuhnya, Yesus 3 hari kemudian bangkit daripada kematian, bangkit dari kubur. Saudara, kalau kita melihat kebangkitan Yesus itu tidak direkayasa. Alkitab walaupun sampai detik ini di Israel orang masih tidak mempercayai Yesus sebagai Mesias itu. Oh, bukan Yesus yang itu, bukan Yesus yang mati itu, Yesus yang sudah dikuburkan itu, tetapi Yesus yang sebagai Mesias itu dia akan datang lagi sebagai hakim, sebagai pemimpin yang membebaskan bangsa Israel. Itu pengakuan daripada orang-orang Israel. Sudah saya katakan kemarin bahwa orang Israel kalau percaya kepada Tuhan Yesus dia muntah. Saudara, kalau orang lain enggak, ini orang Israel muntah. Kenapa? Dia sudah mengatakan pada waktu Yesus disalib itu, terkutuklah orang ini, biarlah darahnya orang ini tertanggung atasku. Saudara, ternyata Yesus matinya bukan direkayasa. Alkitab tidak mencatat detik per detik kebangkitan Kristus.
murid-murid Tuhan Yesus telah gagal mencatat atau telah melupakan pernyataan yang diulang-ulangnya, dan dia akan mati dan akan bangkit kembali. Itu saudara terbukti dalam kitab-kitab Injil, Matius 16-11, Markus 8:31, Markus 9:31, Lukas 9:22, dan Yohanes 2:9. Terbukti bahwa Yesus yang mati itu bangkit kembali karena kematian dan pengharapan mereka sudah hancur. Saudara, seorang ibu yang bernama Maria Magdalena. Maria Magdalena itu mencari Yesus di kuburnya, datang berkabung pada hari pertama minggu itu. Adalah orang-orang lain yang datang bersama Maria Magdalena. Mungkin ini tampak penggunaan kata kami pada ayat kedua. Saudara, ibu-ibu datang kepada kubur itu dan didapatinya bahwa kubur itu sudah terbuka. Kubur itu sudah terbuka pintunya dari batu yang besar itu. Dan di sana Yesus sudah tidak ada. Kita melihat Maria pada waktu melihat guru enggak ada. Dia sangat sayang, dan ini seorang wanita yang benar-benar mendapat pengampunan dari Tuhannya. Walaupun dia seorang wanita tunasusila di dalam Kejadian kitab Injil, tapi dia akhirnya menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan setelah ketemu dengan Tuhan Yesus. Jadi dia punya latar belakang yang tidak bagus di mata masyarakat, di mata banyak orang. Maria Magdalena ini, saudara, mungkin orang lain tidak menganggap bahwa dia adalah orang baik karena memang dia punya latar belakang background hidup yaitu tunasusila. Saudara, tapi bagaimana tanggapan Yesus mengenai orang ini? Saudara, ini yang hebat, ini yang luar biasa. Sehingga ketika dia datang kepada Tuhan Yesus pada waktu Yesus dalam pelayanan, saudara, langsung Maria ini diampuni dosanya, dan lalu dia akan mengikuti Yesus. Jadi masa lalu yang penuh dengan gelap itu, saudara, dikubur ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus. Manusia banyak yang tidak percaya. Manusia tidak percaya bahwa wanita ini benar-benar baik. Saudara, itu penilaian manusia ya. Kalau manusia sudah menilai seseorang itu tidak baik, sulit untuk mengubah manusia itu baik. Kalau manusia itu dinilai tidak baik, saudara, banyak orang lama sekali untuk dia dapat menerima. Misalkan seorang penjahat yang bertobat itu, belum tentu dia diterima di masyarakat. Ya, di kampung dia tidak akan diterima. Orang akan menyisi, dia seorang penjahat, dia seorang preman, dia seorang napi. Orang akan menjauh, saudara. Alasannya apa? Dia adalah mantan penjahat, saudara. Maka itu, saudaraku, Tuhan Yesus juga demikian. Ketika Maria Magdalena ini diampuni dosanya, dia bahagia sekali. Ya. Orang lain tidak mengakuinya, dia adalah orang yang baik. Orang lain mengakui bahwa Maria Magdalena ini adalah seorang wanita tunasusila. Sekalipun sesudah ketemu Tuhan Yesus Kristus, wanita ini benar-benar telah diubah. Dia mengikut Tuhan sepanjang jalan Tuhan melayani. Dia tidak berdulikan. Terbukti pada waktu Maria melihat kubur itu, ternyata kubur itu sudah kosong. Saudara, inilah yang terjadi di lingkungan masyarakat kita, saudara. Kadang orang yang tidak baik untuk menghapus kesan tidak baik di mata masyarakat itu tidak akan segampang atau menghapus sebuah tulisan di papan tulis. Orang banyak yang menilai, dia nggak baik kok ya. Mungkin ada di antara kita
ada yang masa lalunya tidak baik, ada masa lalunya jadi banyak omongan orang, ada orang yang masa lalunya ini tidak jadi berkat, saudaraku. Tapi setelah ketemu Tuhan Yesus, apakah itu masih ada? Ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, orang-orang ini adalah orang-orang yang dirubah, orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan berubah dalam hidupnya. Kadang untuk kebanyakan orang untuk menghapus masa lalu dari orang tersebut sulit, ya. Dia masih melihat 1 sampai 10. Ada lihat masa lalunya, pekerjaannya, apa yang dilakukan. Sehingga apa? Untuk banyak orang Tuhan sudah menerima orang ini jadi baik, diampuni dosanya. Loh, mengapa kita banyak orang yang menghakimi orang tersebut, yang membuat orang itu tidak berubah? Saudara, ada seorang penjahat, saya kenal, namanya Pak I, di Surabaya. Ketika ia di belakang, paling belakang di sana, saudara, ya, di tempat ibadah. Terus ada orang bertanya, "Loh Mas, mengapa kok di paling belakang?" Pak I ini sadar, dia seorang preman, penjahat yang keluar masuk penjara. Dia tidak layak untuk duduk bersama dengan orang-orang yang menurut Pak ini orang suci, orang baik. Di belakang, saudara. Akhirnya Pak I punya pandangan gini, sudah, saya tidak akan ke tempat ibadah. Saya tidak ada artinya, saya di tempat yang paling belakang. Saudara, lalu suatu kali saat saya bersama pemuda yang lain, saya ngomong-ngomong sama mereka. Mereka awalnya risih, saja bicara risih gitu. Saya ngomong, akhirnya membuka hati Pak I dengan teman-temannya ini. Saudara, itu daerah preman, saudara. Saya masuk ke sana, saya mau dibilang apa, monggo, silakan. Maka itu kalau menghadapi preman, maaf, pendeta saudara sudah biasa di sana, sudah bisa bergaul dengan orang-orang seperti itu. Lalu saya tuh coba tanya, "Loh Mas, enggak ibadah, saya enggak mau ke gereja, enggak ibadah." "Wah Mas, percuma saya ke ibadah. Tempat saya itu di paling belakang. Tidak mungkin saya akan di depan. Yang depan itu tempatnya orang-orang suci, orang-orang kudus, orang-orang baik. Sedangkan saya ini latar belakangnya napi, latar belakangnya preman. Apakah saya akan bisa diterima?" Terus saya omongin, saya nginjil sama dia. Kalau di tempat Mas Masud, kalau dia panggil saya Masud, kalau di tempatnya Masud, ya apa? Oh, sampai sana enggak perlu di belakang, di depan sendiri. Ah, sampai jaguyon Masud. Iya, tak tunggu hari Minggu. Saudara, dari omongan yang sederhana itu akhirnya dia datang. Dia di belakang, saudara, saya lihat, wong ini kok di belakang. Saya panggil, ya, saya biasa di depan, saya datangin dia, depan di belakang, ayo sama saya. Tak pegang anak ini, Pak ini, saudara, tak duduk bersama saya. Saudara, dia bingung, saudara, dan pada waktu doa itu dia nangis tak karu-karuan. Selesai pulang gereja, jangan pulang dulu Mas Pak I, saya pengen ngomong, ada apa sampean tadi kok nangis ketika berdoa di gereja? Iya Mas,
aku di tempat yang lain nggone ning mburi. Aku nggak diwongke. Tapi di gereja ini kok saya boleh duduk di depan, boleh. Itu yang saya mendaki naik. Saudara, saya selamatkan satu orang PAI, seorang pemimpin preman di sana. Dan preman-preman yang lain akhirnya ikut. Saudara, jadi tidak seperti Maria Magdalena. Ya, latar belakangnya ketika dia ketemu dengan Tuhan Yesus diampuni dosanya. Hanya yang menjadi catatan orang adalah apa? Yesus berkata, jangan kau buat lagi. Jangan kau buat lagi. Dan Maria Magdalena mengikuti apa yang jadi anjuran Tuhan. Orang-orang lain yang datang bersama Maria Magdalena pada hari itu, mungkin ini tampak dari penggunaan kata kami pada ayat kedua. Yohanes hanya mencatat Maria yang melihat batu penutup jalan masuk ke kubur itu telah diangkat. Selanjutnya Maria menduga kubur Tuhan yang telah kosong dirampok orang. Oleh karena itu Maria berseru, Tuhan telah diambil dari liang kuburnya. Orang yang mencintai Yesus ini bernama Maria Magdalena. Ketika melihat kuburan dan pintu kubur tergolek dari tempatnya, saudara, dia punya anggapan Tuhan diambil dari liang kuburnya. Ini anggapan mereka, anggapan daripada Maria ini. Tuhan diambil dari mana? Ruang kuburnya. Ini akhirnya dia sedih, nangis di sana. Ada saya melihat TV YouTube mengenai kebangkitan Tuhan. Maria itu begitu dia masuk, saudara, dia melihat batu itu tidak ada, langsung dia menoleh dan dia menangis. Ketika dia menangis, dia ketemu Tuhan yang sedang ada di bawah pohon. Lalu Maria baru Maria sadar. Katakanlah, tunggulah di Danau Galilea, aku akan datang ke sana. Maria ini salah satu orang saksi yang membawa nama Yesus sudah bangkit. Dia berkata kepada Petrus, Petrus, Yesus bangkit. Langsung Petrus lihat di sana dan ternyata mereka tidak menemukan banyak, yaitu kejadian itu. Dia mendapati kain kafan yang tergolek, kain kafan di kepalanya juga ada di sana, tapi Yesus sudah tinggalkan tempat itu. Ketika Petrus mendengar berita itu, ia dan murid-murid yang lain berangkat ke kubur itu. Yohanes yang lebih dahulu tiba di sana, menjengkuk ke dalam ruangan yang agak gelap itu, dan ia melihat kain kafan yang tergeletak. Jadi ketika murid-murid bersama murid yang lain melihat, dia hanya menemukan kain kafan yang tergeletak. Tetapi Yohanes tidak langsung melihat ke dalam. Petrus seperti biasanya langsung masuk ke dalam kubur dan memeriksa bukti yang ada. Tapi memang ada, Yesus bangkit. Yesus tidak ada dalam tempat itu. Yesus sudah pergi dari tempat itu. Buktinya kain kafannya ditinggal di sana. Saudaraku, dikatakan dalam kata-kata Campbell Morgan mengatakan kain kafan yang tergeletak itu masih seperti waktu membungkus tubuh Yesus. Ya, ini seorang Campbell Morgan berkata, kain yang ditinggal itu seperti kain yang masih membungkus tubuh Yesus. Diyakini seperti itu, saudara. Dengan semua ramuan dan gulungan kain yang tidak berubah. Namun bagian yang dipakai untuk membungkus tubuh Yesus sudah mengempis. Maksudnya begini, kalau kain kafan itu kan begini, saudara. Membungkus apa? Membungkus mayat Yesus. Tapi begitu Yesus bangkit, kain ini tetap tidak berubah. Tidak berubah, tidak dudari begitu. Seperti jatuh, tapi Yesus tidak ada. Hebatnya itu, dia lepas dari kain kafan itu dan dia bangkit
saudaraku. Terus dikatakan sana, saudara, sedang kain peluh yang semula di kepala Yesus terletak terpisah dan masih terlipat seperti ketika membalut kepalanya. Ini pertemuan Morgan. Jadi keadaan kafan dan kain peluh itu sama, seperti kain itu membungkus kepalanya dan ini membungkus tubuhnya. Tidak berubah, tidak udar-udaran begitu, tidak. Ini maha kuasanya Tuhan. Saudara, dia lepaskan kain itu tanpa ada perubahan apa-apa. Yang membuat apa? Ini orang semakin takjub, saudara. Tatkala Petrus tertegun, Yohanes menerobos masuk ke dalam kubur. Yohanes melihat dan percaya seperti yang ditulis secara tepat oleh Dr. Marin Tenney. Kubur Yesus terbuka, bukan untuk memberikan keluar kepada Yesus, melainkan untuk memberikan jalan masuk bagi murid-muridnya. Coba perhatikan, pintu masuk yang terbuka itu, saudara, supaya murid-murid yang lain melihat, bisa lewat ke situ. Di kuburan itu ternyata Yesus sudah bangkit dari kematian. Yesus bertransformasi dalam kebangkitannya sehingga ia lenyap melalui jubah kematian yang ditinggalkan, bagikan ke pompong kemuliaan. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus itu ketika dia kejadian di luarnya, pasukan dikelabui, yang lain dikelabui, tapi kejadian dikubur, di alam kubur, berapa pakar menuliskan bahwa kainnya seperti membungkus tubuh Yesus. Kain kafannya yang membungkus kepala seperti itu. Jadi tersisih di sebelah kirinya. Dia pergi, dia bangkit, tidak mengadakan perubahan apa-apa dalam kafan itu. Ini saudara yang membuat orang luar biasa. Berapa orang ditemui? Maria Magdalena ditemui, terus para murid pada waktu berkumpul di rumah dalam seminggu kemudian, saudara, pintu-pintu tertutup, jendela-jendela terkunci, saudara, supaya apa? Tidak ada orang lain melihat para murid ini, karena murid ketakutan. Jangan-jangan orang-orang itu akan membunuh kami. Itu semuanya pintu ditutup, jendela-jendela ditutup, lalu mereka berkumpul di sana. Saudara, luar biasanya, karena dia ketakutan. Tetapi Yesus datang di tengah-tengah itu dan berkata apa? Berembuslah, diembusi Roh Kudus. Jangan takut. Cuman itu yang dikatakan oleh Tuhan. Mereka dalam keadaan down, keadaan tidak berdaya, dia bingung menyelesaikan kehidupan ini, saudara. Tetapi saudara perhatikan, ketika Yesus datang, diembusilah mereka dengan Roh Kudus. Dan Tuhan berkata, jangan takut. Coba kita kan melihat ayat dari tadi ya. Maka kata Yesus kepada mereka, kalimat yang dikatakan oleh Tuhan pertama kali, jangan takut. Soalnya takut ini akan banyak mempengaruhi kehidupan, saudara. Orang yang takut tidak akan berani tegak dalam kehidupannya. Orang yang takut dia akan menghadapi kesusahan dalam hidupnya. Saya ingat prinsip itu, saudara. Saya ingat firman Tuhan itu. Waktu saya bilang pada waktu sakit, saya berkata dengan di bulan depan saya bisa jalan. 3 minggu saya akan naik sepeda motor. Saya sudah bisa naik sepeda motor. 1 bulan saya bisa nyetir mobil. Ini dari saya, bukan dari orang lain. Biasanya orang kena stroke bingung, dia takut gak bisa jalan, takut tangannya gini, ya, tangannya gini, saudara. Tapi ini suara yang menggebu-gebu saya sembuh, saya bisa jalan seperti sempurna. Ketika
saudari Lucy, bidan yang menangani saya. Om sudah jalan kok. Saya jalan di depan mereka, di keluarga mereka. Loh, mau pergi kemana? Ayo, silakan. Saya jalan. Om sudah jalan, enak. Saya bilang gitu. Oh iya ya. Mereka kagum. Kok bisa ya? Kok bisa sembuh ya? Padahal waktu itu gak bisa digerakkan. Ini bisa karena siapa? Karena Tuhan, saudara. Dari hati kita, takut itu tidak akan menjadi baik. Takut terhadap kehidupan terjadi, saudara. Takut terhadap penyakit terjadi, saudara. Takut terhadap masa depan terjadi, saudara. Maka itu, saudara perlu usaha. Tidak usah takut. Zamannya sudah tidak menentu. Zamannya sudah tidak pasti. Saudara, semuanya tidak ada yang pasti. Akhir-akhir ini semuanya tidak ada yang pasti. Tapi yakinlah kata Tuhan, jangan takut. Karena apa? Aku menyertai sampai kesudahan alam. Aku akan berkati engkau sampai kesudahan alam. Jangan takut dulu. Mau usaha, takut. Saudara kalau mau usaha takut, enggak usah usaha. Karena apa? Itu akan menyertai saudara, akan mengikuti saudara. Mau melangkah, mengadakan perubahan, saudara pasti takut dulu. Ya ini apa saya bilang kata-kata ini, saudara, karena saya kepingin saudara menjadi orang yang militan, saudara. Jangan takutnya dulu. Ya, kehidupan itu ada di dalam tangan Tuhan. Ya, mati itu urusannya Tuhan. Saya sering kepada ibu kalau bilang, kalau saya mati itu karena kehendak Tuhan. Ya. Cuman saya minta Tuhan kalau engkau panggil saya, jangan sampai saya menyusahkan keluarga, jangan sampai saya menyusahkan jemaat. Itu doa saya. Ya. Jadi anak-anak enggak susah, keluarga enggak susah, cuma enggak susah atau mati gitu ya. Saudara, kan enak ya. Maunya seperti itu, tapi itu doa saya. Tuhan berkati umur saya, tapi jangan itu sesuai dengan kehendak saya. Biar kehendakmu yang jadi. Kehendak saya gak mau mati. Ayo coba saya tanya pada saudara, siapa yang ingin mati? Kok guyu, saudara? Siapa yang ingin mati? Gak mau. Tapi kalau mati karena kehendak Tuhan, puji Tuhan, kita ditempatkan di tempat yang paling bahagia. Jadi tidak perlu, karena Yesus sudah mengalahkan kematian. Maut, di mana sengatmu, kata Tuhan. Mana sengatmu? Dia mati dan Yesus bangkit. Jadi seharusnya orang Kristen tidak perlu takut mati, saudara. Yesus sudah bangkit. Yesus nanti tidak sendiri, saudara. Saudara tidak sendiri besok ke alam sana. Tidak sendiri. Begitu saudara dipanggil Tuhan, ada malaikat yang sudah memberkati saudara, menuntun saudara. Nama saudara ada dalam kitab kehidupan. Ngapa kita takut? Ngapa kita perlu ngeri menghadapi namanya kematian? Saudara, seharusnya orang Kristen harus bersikap seperti yakinlah bahwa Tuhan beserta dengan kita sekalian. Jadi Maria Magdalena, Petrus melihat kubur itu kosong, dia berkata kepada yang lainnya. Terus hebatnya lagi setelah Yesus bangkit, dari sekian banyak bukti yang menghebohkan mengenai kebangkitan Tuhan Yesus, tidak ada yang lebih menghebohkan dibanding menampakkan diri di hadapan murid-muridnya. Saudara, ini menghebohkan sekali. Kita diberitakan bahwa ia menampakkan dirinya pada malam yang sama, hari Minggu, pertama minggu itu. Saudara, Yesus datang secara pribadi. Berbahagialah engkau, terimalah Roh Kudus, damai sejahtera bagi kamu. Ini yang dikatakan oleh Tuhan, ya. Ketika murid-murid dalam goncangan, ya mungkin saat itu murid-murid goncang karena gurunya mati. Dua hal, satu gurunya mati, yang kedua
murid-murid takut akan dibunuh oleh orang Yahudi. Jadi dua hal yang dia dihadapi itu, takut mati dan takut saudara karena gurunya mati. Ini yang dari para murid. Jadi fatal, saudara. Tetapi kita melihat hari pertama minggu itu, saudara, pada suatu hari Yesus menawarkan dirinya kepada Simon dan kepada semua kedua murid-muridnya di Emmaus. Orang Emmaus, murid-muridnya ini ngomong-ngomong, sudah kejadian di Yerusalem, saya pulang guru sudah mati, imannya sudah jatuh, saudara, pengharapan sudah enggak ada. Dia pulang ke daerahnya, ke desa Emmaus, dia ngomong, gimana dia Yesus itu orang baik. Sampai di desanya dia ngomong-ngomong ditemani seseorang. Saudara, ketika di Emmaus itu murid-murid Tuhan ini diadakan perjamuan kudus. Loh, itu guru balik lagi ke daerah Yerusalem. Jadi orang yang patah semangatnya ketika bangkit, ya, ketika Yesus bangkit, dipulihkan, saudara, dipulihkan. Dikatakan di sana apa? Murid-murid Tuhan itu melihat, dia menampakkan dirinya. Iki lo aku, leo, basa Jawa, iki lo aku, ojo wedi, aku ndak mati. Ini lo aku, murid-murid Tuhan yang tadinya kehilangan daripada apa, kepercayaan itu, mereka akhirnya percaya lagi. Kemudian saudara, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka untuk membuktikan identitasnya. Bekas-bekas luka itu akan selalu ada padanya. Apa yang semula merupakan suatu tanda kekalahan telah berubah menjadi meterai kemenangan abadi. Tidak heran bahwa murid-murid Tuhan bersuka cita karena melihat dia, sebab mereka bukan hanya melihat dia dengan mata kepala sendiri, mereka juga menyadari kebenaran tentang kebangkitan, sama seperti yang dialami oleh Yohanes di kubur Yesus. Jadi Yesus bukan omong saja, setelah itu aku akan bangkit. Saudara, kepercayaan, maka orang Kristen, saudara, baik kaisar maupun orang jelata, mengakui Yesus itu adalah Sang Mesias. Berkali-kali sampai hari ini, sampai detik ini, kebangkitan Tuhan itu berkata-kata. Oleh karena itu saya berkata kepada saudara, kalau saudara menghadapi masalah saat ini, masalah apa saja, saudara, masalah yang saudara alami itu mungkin berat, mungkin saudara, menurut saudara itu tidak bisa diatasi hari ini, saudara. Yesus bangkit. Mari kita menang bersama Tuhan. Mari kita bangkit bersama Tuhan. Sehingga apa? Masalah yang kita hadapi, oh puji Tuhan, kita bisa berkata, oh puji Tuhan. Saya bilang pada Ibu Gembala, besok hari Senin saya kontrol, tapi saya mau tidak diantar, biar Evan nunggu rumahnya Andri yang dalam proses perbaikan. Naik apa Pak? Naik sepeda motor, tak bonceng. Wah, saudara, wong nekat, wong dablek. Hari Senin besok saya kontrol, terakhir katanya cek gula darah saya gimana. Lah saya cek, saya belikan alat 132. Setelah makan 142, tidak menunjukkan ada gula. Dokternya bilang, kontrol lagi Pak Pendeta ya. Yang ikut saya, ya ikut. Besok sekali, setelah itu boleh makan apa saja. Iya, saudara. Ibu Gembala takut enggak? Coba, saya sudah ke timur naik sepeda motor. Saya sudah beli jangkrik dan naik sepeda motor. Saya sudah ke rumahnya Stephen, Andre, saya naik sepeda motor. Apalagi besok saya ke Babes naik sepeda motor. Ibu Gembala, yes, kalau itu ya. Ini hati yang harus diuji, saudara-saudara. Masa enggak boleh jalan? Masa enggak boleh putar-putar? Saya sembuh, saudara. Jadi menyikapi hidup ini, saudara, jangan kita terlalu panik seperti Thomas ya.
aku tidak akan percaya. Ini murid yang lain sudah melihat Yesus. Thomas tidak berkata seperti, aku tidak percaya sebelum tanganku, jariku ini mencucukkan bekas luka lambung maupun bekas luka di salib itu. Sudah, saudara, Yesus berkata pada hari itu kepada Thomas, lihatlah tanganku, lihatlah lambungku. Mari Thomas, cucukkan tanganmu ke lambungku, cucukkan tanganmu ke bekas luka salibku. Itu Thomas, saudara, didatangi secara khusus. Lalu, ya Tuhanku, aku percaya. Tapi Tuhan berkata, berbahagialah orang yang karena tidak melihat, dia percaya kepadaku. Saudara, saudara melihat mayatnya Tuhan, saudara melihat tubuhnya Tuhan, enggak kan? Tapi saudara percaya kepada Yesus. Tapi Alkitab katakan, berbahagialah karena kamu percayaku sekalipun tidak melihat. Jadi ini benar-benar Yesus bangkit dari kematian, saudara. Yesus bangkit dan 40 hari ya berkitar-kitar dalam dunia. 40 hari itu ada Jawa di tempat kita itu. Ngopo ono 3 dinone? Ngopo ono 7 dinone? Ngopo ono 40 dinone? Itu adat Jawa, Sanskerta ya, Hindu. Sudah mengambil seperti ini. Yesus 3 hari mati, 3 dino nih, 3 dino. Orang mati kalau sudah mati 3 harinya. Terus apalagi 40 harinya. Itu yang lebih parah lagi wong Jawa. Iku balik lunga. Seperti Tuhan kan. Adat istiadat ini, saudara. Tapi bagi saya enggak anti adat istiadat. Kalau itu nurut firman Tuhan, ya saya ikuti. Kalau enggak. Saya orangnya seperti itu. Orang bilang, Om, genduren boleh enggak? Boleh. Ngapain enggak boleh? Misalnya kita duduk, kita mendoakan. Ada pendeta yang pernah bukan bertengkar ya, berdebat dengan saya. Ya, saudara pihak genduren enggak setuju. Aku genduren setuju. Ayo ngomong-ngomong di meja. Jadi ada 2 meja gitu. Gimana? Saudara lihat dari segi apa? Saya lihat dari penginjilan. Sudah gak bisa, podo bener ya. Gak bisa nyalahno aku. Nah, itu di sinode, saudara. Maka itu saya ada baiknya orang Jawa ono 40 dino. Ya, 40 dino Tuhan naik ke surga. 1 sewu nih, wah itu enggak tahu saya. Sudah bingung saya ya. Tapi Alkitab mengatakan 40 hari kemudian Yesus naik ke surga, disaksikan lebih daripada 120 orang muridnya di Galilea. Hari ini yang penting kita memperingati kebangkitan Tuhan. Yesus sudah bangkit dari kematian. Kita harus bangkit dari semua hal yang membuat kita terpuruk, saudara-saudara. Kita bangkit dari kesusahan, bangkit dari kesedihan, dari bangkit untuk memotivasi hidup kita. Supaya apa? Hidup kita bahagia. Enak loh saudara, enggak takut ya. Karena kita dibangkitkan. Tuhan berkati saudara, kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi saudara. Kita akan sama-sama nyanyikan satu pujian, minta main musik ataupun WL Singer masih ke depan. Kita akan nyanyikan salibnya. Iya, monggo main musik. Selamat Hari Paskah. Kiranya dengan kebangkitan ini
kita bangkit. Apapun yang terjadi hidup saudara, mari kita bangkit ya, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Kebangkitan Tuhan merubah segalanya dalam diri kita. Merubah dalam zaman seperti ini. Kita harus merubah sehingga kehidupan yang porak-poranda ini, saudara-saudara. Sekalipun saya membaca YouTube, ada planet yang akan menggantikan bumi. Saudara, bumi ini ada planet yang akan menggantikan bumi, dan ini lebih besar lagi selain bumi ini. Saudaraku, kita akan nyanyikan salibnya. Melalui salib saudara dibebaskan. Saudara, hari ini adalah hari kebangkitan. Saudara harus bangkit dari keterpurukan saudara. Mungkin usaha saudara, mungkin pekerjaan saudara. Sekali lagi salibnya, salibnya, salibnya bernama mulia, dosaku Tuhan, terima kasih Engkau sudah bangkit dari kematian. Tuhan, biarlah kuasa kebangkitan itu boleh kami rasakan. Kami dibangkitkan dari segala sesuatu yang membuat kami terikat. Mungkin kekecewaan, mungkin usaha kami sedang mengalami tidak baik, mungkin pekerjaan kami, atau terjadi rumah tangga kami mungkin tidak harmonis, tidak bahagia, tidak mengalami seperti yang dikatakan oleh firman-Mu.
Kami berdoa untuk kami pribadi. Oh Tuhan, mungkin di antara kami ada pergumulan, baik itu permasalahan ataupun sakit penyakit, yang mungkin dokter sudah memvonis bahwa penyakit kami adalah sangat sulit. Tuhan, tolong bangkitkan kami semua, yakinkan diri kami untuk percaya kepada kebangkitan Tuhan, sebab akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami. Hari ini kami merayakan hari kebangkitan-Mu. Biarlah kami bangkit bersama-sama dengan Engkau di dalam semua aspek kehidupan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi saya mengatakan kepada saudara, selamat Hari Paskah. Kiranya kebangkitan Tuhan membuat saudara pun bangkit dari segala yang mengikat kepada saudara. Tuhan memberkati. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Prasetyo yang akan membaca pengumuman untuk kita sekalian. Monggo Pak. Shalom, di nama Tuhan, kami sudah mengucapkan selamat Paskah, Tuhan memberkati. Selanjutnya kita akan membacakan pelayanan jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Yang pertama, ibadah perak hari Selasa tanggal 11, pimpin pujian Ibu Suyono, tempat keluarga Bapak Sri Haryanto, renungan Ibu Gembala Jemaat. Untuk ibadah Komisi Wanita hari Kamis tanggal 13 jam 6 sore atau 18, pimpin pujian Ibu Sri Haryanto, renungan Ibu Maria Diah Agung. Doa umum hari Jumat tanggal 14 jam 6 dipimpin oleh Ibu Gembala. Komisi Pemuda Remaja hari Sabtu tanggal 15, pimpin pujian Saudari Adelvia, renungan Ibu Gembala. Ibadah raya dan perjamuan kudus, perjamuan suci ya Bapak Bismillah minggu depan. Oh enggak ada, berarti salah ketik ini ya. Jadi minggu depan ibadah raya, pimpin pujian Saudara Edward Rudi, singer Saudari Inka dan Saudari Adelvia. Pemusik Mas Steven, Bapak Ishak, Bapak Galuh dan Bapak Theo. LCD Pemuda Remaja dan pengkhotbah Gembala Jemaat. Tiket keluarga Bapak Enggar. Untuk latihan hari Jumat atau Sabtu seperti biasanya. Demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada tambahan dari panitia Natal? Ada nggih? Selanjutnya kami serahkan pada pimpin pujian dan Tuhan memberkati. Haleluya, kita merayakan kebangkitannya karena Tuhan Yesus hidup, amin. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian sebab Dia hidup. Kiranya Tuhan selalu hidup dalam hati kita, amin. Dibagikan telur Paskah, kita ngambil satu-satu, semuanya dapat. Anak kecil juga dapat, semuanya dapat. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena
Bapak Ibu, saya mohon semua sudah dapat telurnya ya tadi ya. Saya minta tolong telurnya diangkat ke atas. Jadi telur ini lambang bahwa ada kelahiran baru dari kematian Tuhan Yesus. Jadi telur bukan sembarang telur, tapi memang memaknai bahwa lahirnya kehidupan baru dalam hidup kita. Saya minta Bapak Ibu semua telurnya diangkat. Nanti kita nyanyi bareng-bareng riffnya pujian ini sebab dia hidup. Kita hayati bahwasanya memang Tuhan lahir dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Saya minta dulu sebentar. Digoyang-goyang ini ya nanti ya telurnya. Anti pecah telurnya. Haleluya. Yuk, 1, 2, 3. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Tuhan gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi kehidupan. Dia hidup, sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Tuhan gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Haleluya, amin. Amin Bapak Ibu, kita percaya bahwa Tuhan memegang hari esok kita, amin. Haleluya. Saudara, ini Paskah pakai telur. Ini lambang kehidupan. Nanti tetap akan diadakan ibadah padang. Masih ada satu acara lagi, yaitu ibadah padang. Ini panitia masih koordinasi, masih berkumpul tempat yang akan dinego. Yang jelas nanti kita akan bersama-sama bersukacita di dalam ibadah padang. Tolong semua mempersiapkan diri. Ibadah padang, kalau tidak salah ini ya, Bu Panitia ya, tanggal 18 ya. Iya, tanggal 18. Iya, Mei. 18 Mei. Iya. Ya, 18 Mei dicatat. Akan ada ibadah padang. Yang luar kota kalau bisa pulang. Mas Darno pulang, gak izin atau gimana. Yang luar kota pulang. Hari itu adalah hari bersejarah bagi kita. Monggo Mbak. Haleluya, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Pengorbananmu yang selamatkanku.
kasih Engkau sudah pimpin kami dari awal sampai akhir. Bahasanya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan jaga dan lindungi, berkati kami, lindungi kami, dan kiranya Engkau pimpin kami sepanjang minggu ini. Kiranya berkat Allah menyertai kami. Kami serahkan anak kami, anak-anak sekolah minggu, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu. Kiranya Tuhan kuasa kebangkitan terjadi pada mereka, sehingga mereka menang dalam menghadapi masalah hidupnya. Tuhan, terima kasih. Kami percaya mereka yang sakit saat ini, kami doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuh dari sakit penyakitnya. Kami berdoa untuk yang mengandung Ibu Rice, kiranya Kau berkati kandungannya, kelak bersalin nanti dibuatnya lancar oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita mengangkat kedua tangan kita. Saudaraku, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Terimalah segala yang baik dari Tuhan, segala yang sempurna dari Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau seluruh keluargamu. Tuhan akan memberikan engkau ketenangan. Engkau akan dijauhkan dari sakit penyakit, dan Tuhan akan menghapus segala sakit penyakit yang ada dalam tubuhmu. Kiranya Allah Bapa dalam surga, cinta kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara pada saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati saudara. Yesus namanya menyembuhkan, memulihkan, maafkan kami tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup.